Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Dan di video pelajaran kali ini kita akan belajar pada PJJ PJOK kelas 1. Anak-anak kelas 1 sudah siap ya? Anak-anak baru, anak-anak papa yang pintar, bager, cakep, cantik, ganteng, soleh, soleha. Kita belajar pada pembelajaran kali ini itu di PJOK kelas 1. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Nah, yuk sekarang sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, kita tonton video tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, itu tadi video tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada 5 ya tadi ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, itu harus
dipatuhi oleh anak-anak kelas 1 ya. Karena pandemi ini belum berakhir, masih banyak virus-virus corona bertebaran di udara. Nah, anak-anak semua harus menjaga diri. Jadi, harus terus patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus-virus yang bertebaran di luar. Dan juga agar kita sehat, keluarga kita sehat, dan juga orang-orang di sekitar kita sehat semuanya. Dan semoga kalian sehat semua. Amin, amin. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Dengan materi kali ini, kita akan bahas tentang ayo berolahraga. Nah, anak-anak kelas 1, siapa nih yang suka olahraga nih? Olahraganya apa aja, anak-anak? Nah, Bapak akan memberikan contoh-contoh atau macam-macam dari olahraga itu sendiri. Karena pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis olahraga. Nanti siswa dapat menjelaskan jenis-jenis olahraga dan siswa dapat mempraktikkan berbagai jenis olahraga. Nah, anak-anak kelas 1 sudah siap? Sudah siap mempraktikkan ataupun melihat. Anak-anak kelas 1 sudah siap ya menjalankan pembelajaran kali ini. Anak sudah siap? Sudah siap belum? Nah, silakan ulang. Anak kelas 1 sudah siap menerima pembelajaran dari Bapak? Silakan siapkan alat tulisnya, pulpen, pensil, dan lain sebagainya untuk menonton video dan mempelajari pembelajaran untuk kali ini ya. Siap ya anak-anak kelas 1 ya. Anak-anak kelas 1 itu hebat-hebat nih. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan apa sih gerakan lokomotor itu. Lokomotor itu adalah gerakan dari sebagian anggota tubuh dengan berpindah tempat. Nah, kemudian gerakan non-lokomotor. Non-lokomotor itu tadi berbeda, Nak, dengan lokomotor. Non-lokomotor itu gerakan dari sebagian anggota tubuh dengan posisi tetap atau diam atau tidak berpindah tempat. Kemudian manipulatif itu apa? Kombinasi antara lokomotor dan non-lokomotor ya Nana ya. Pahami ya. Pahami pengertian dari lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Kalau lokomotor itu kuncinya aktivitas berpindah tempat. Kalau non-lokomotor itu aktivitas diam di tempat atau tidak bergerak, tidak berpindah tempat. Nah, untuk gerakan manipulatif itu kombinasi antara gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ayo olahraga. Anak-anak kelas 1, Bapak mau tanya, olahraga apa saja yang sering dilakukan? Ada yang suka badminton? Ataupun sepak bola, basket, voli, tenis meja, tenis lapang, berlari, bersepeda, berkuda, renang, karate, voli, dan lain sebagainya. Ada yang pernah berolahraga? Pasti pernah dong ya. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis olahraga. Bapak akan perlihatkan nih gambar-gambar terkait dengan macam-macam olahraga. Yang pertama, nah ini gambar apa, Nak? Ya, anak sedang bermain sepak bola. Nah, ini juga termasuk gerakan atau jenis dari olahraga, yaitu bermain bola. Nah, siapa yang tahu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bambang Pamungkas? Nah, itu semua merupakan pemain-pemain sepak bola ya Nak ya. Kemudian yang kedua ada apa nih? Ada yang tahu? Yang kedua itu ada menyelam atau berenang. Nah, siapa nih yang suka berenang? Atau siapa yang suka menyelam? Snorkeling. Ada yang pernah menyelam ataupun berenang di kolam renang dengan orang tua, dengan kakak, dengan cici, dengan ayah ibu? Pernah? Siapa yang senang dengan renang? Ya, bagus. Renang juga baik untuk kesehatan. Jadi anak-anak semua harus olahraga ya biar sehat. Nah, ini contohnya ada nih, berenang.
berenang juga merupakan salah satu jenis dari olahraga. Yang ketiga, ada yang tahu ini olahraga apa? Nah, benar. Ini namanya olahraga badminton atau bulu tangkis. Badminton atau bulu tangkis itu menggunakan raket dan juga shuttlecock, atau biasa disebut dengan kok-kok aja gitu ya. Yang suka bermain badminton atau bulu tangkis, nah biasanya bersama dengan siapa tuh bermain olahraganya? Oke, kita lanjut ya ke olahraga keempat. Nah, ini dia, siapa yang suka bersepeda? Siapa nih yang punya sepeda di rumahnya dan siapa yang suka bersepeda? Ayo tunjuk tangannya atau komen di bawah siapa yang suka bersepeda. Ya, bersepeda itu baik untuk tubuh, apalagi biasanya setiap hari Sabtu ataupun Minggu dengan orang tua, dengan ayah, dengan bunda, dengan ibu, ataupun dengan anggota keluarga lainnya bersepeda. Nah, itu baik tuh untuk kesehatan, terutama untuk kerja paru-paru, ya. Nah, sekarang, ini apa ini? Ada anak yang sedang mempraktikkan teknik bermain voli ini anak ya, atau bisa menekuk kuda-kuda bersiap untuk menerima bola voli. Nah, siapa nih yang suka olahraga voli? Siapa? Ya, bagus. Olahraga voli juga termasuk dalam jenis olahraga. Apalagi bola voli pasti di setiap daerah-daerah ataupun setiap kampung ataupun setiap desa biasanya ada lapangan bola voli. Nah, bisa tuh bermain di situ. Kemudian, nah, Pak, kok ini termasuk olahraga? Ya, betul. Ini termasuk jenis olahraga tradisional. Ada yang tahu namanya apa? Namanya engklek. Cara mainnya dengan melemparkan batu ataupun genting ke kotak-kotak, kemudian kalian engklek atau loncat dengan satu kaki. Ya, lompat dengan satu kaki, dengan kaki kanan ataupun kaki kiri. Yang penting dari ujung sampai balik lagi menggunakan satu kaki yang sama. Pernah bermain engklek? Pernah ya, sepertinya ya Nana ya. Bisa dicoba di rumah nih, permainan engklek. Kemudian, nah ini apa nih? Ada seperti pendekar, seperti pahlawan. Apa ini? Ya, betul, ini adalah silat. Silat merupakan olahraga asli dari Indonesia. Siapa yang pernah belajar silat? Atau pernah menonton pertandingan silat? Wah, kalau yang sudah pernah menonton pertandingan silat, pasti tahu nih orang yang suka memakai baju hitam kemudian diikat di bagian pinggangnya. Nah, itu keren tuh. Apalagi anak-anak kalau misalkan suka dengan olahraga silat bisa belajar atau mencari tempat latihan silat. Tapi perlu diperhatikan, silat itu untuk melindungi diri, bukan untuk mencederai orang lain, bukan untuk berantem ya. Silat juga merupakan warisan budaya leluhur dari nenek moyang di Indonesia. Jadi kita harus lestarikan nih olahraga silat. Dan nih, ayo, sedang apa nih anak yang terakhir nih? Nah, anak terakhir sedang lompat tali atau menggunakan skipping. Anak-anak ada yang pernah melakukan ini? Bermain dengan kakak ataupun dengan teman sebaya, bermain lompat tali. Nah, ini juga baik untuk kesehatan, apalagi lompat tali itu dengan alat yang sederhana bisa dengan karet yang digabung-gabungkan. Nah, itu bisa digunakan untuk bermain lompat tali. Nah, ini nih ada 8 contoh olahraga yang mungkin anak-anak bisa bermain atau bisa melakukannya dengan baik dan benar. Nah, setelah ini Bapak akan memperlihatkan video mengenai jenis-jenis olahraga. Yuk kita mengenal jenis olahraga dari video. Selamat menyaksikan. Mengenal jenis olahraga. Halo teman-teman, namaku Kipin.
Ayo belajar mengenal jenis olahraga bersama-sama. Sepak bola. Sepak bola. Football. Nah, ini sepak bola tuh. Bulu tangkis. Tuh, ini Bulu tangkis. namanya olahraga bulu tangkis Badminton. atau badminton. Nah, ini apa nih, olahraga apa? Basket. Ya, basket. Basket. Basketball. Renang. Nah, ini renang. Siapa yang suka renang? Renang. Siapa yang suka renang? Swimming. Ini renang atau bahasa Inggrisnya swimming. Nah, ini Volley. volley nih, volley. Siapa yang suka bermain volley? Nah, ini juga Volley. termasuk Volleyball. permainan yang menyenangkan. Volley atau bahasa Inggrisnya volleyball. Golf. Nah, ada yang pernah tahu ini olahraga apa? Namanya Golf. adalah golf. Golf. Ya, itu olahraga golf. Ini apa? Tenis meja. Nah, betul, tenis meja Tenis meja. Table atau tennis. bahasa Inggrisnya table tennis. Ada yang suka? Lari. Nah, ini nih yang suka dilakukan oleh anak-anak. Lari Lari. Running. atau bahasa Inggrisnya running atau run. Lari. Ini apa, olahraga apa nih? Ski. Wih, ski nih menyenangkan nih, apalagi di tempat-tempat bersalju. Ski. Ini olahraga ski namanya. Skiing. Selancar. Wah, ini apa nih? Yang biasa ada di pantai. Selancar. Selancar, betul. Surfing. Atau biasa bahasa Inggrisnya itu surfing. Oh, ini apa? Berkuda. Berkuda. Ada yang pernah berkuda? Berkuda. Ada yang pernah berkuda? Riding. Atau bahasa Inggrisnya riding. Pernah ya? Arum jeram. Nah, ini nih, siapa yang pernah olahraga arum jeram nih? Anak-anak nih. Arum jeram. Ya, namanya Rafting. arum jeram atau bahasa Inggrisnya rafting. Kemudian ini ada Tinju. tinju. Wah, biasanya nonton di TV ya. Tinju. Ini namanya olahraga tinju. Boxing. Atau biasa disebut dengan boxing. Ini apa? Silat. Wih, Silat. tadi yang sudah Mama sebutkan ya. Martial arts. Senam. Wah, ini senam nih. Anak-anak pasti suka melakukannya. Ada yang Senam. push up, ada yang menyentuh lutut, Gymnastic. ada yang menyentuh tangan, ada yang meregangkan tubuh. Nah, Kasti. ini kasti. Olahraga Kasti. kasti namanya. Baseball. Atau biasa disebut dengan baseball. Nah, itu tadi jenis-jenis olahraga yang bisa kita praktikan di rumah ataupun bersama dengan keluarga ya. Anak-anak mengenal ya sekarang ya jenis-jenis olahraga. Ya, Mengenal jenis. itu tadi untuk pembelajaran hari ini mengenai macam-macam olahraga. Nah, anak-anak harus sangat-sangat perlu berolahraga karena olahraga dapat menyenangkan dan dapat memberikan kesehatan untuk tubuh. Jadi harus selalu hidup sehat dengan berolahraga. Oke? Terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dipahami ya. Nah, terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru, updatean terhits dari channel Senyum Fatur. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Dan terakhir, jangan lupa buat bahagia. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.